Transmart, yang merupakan anak perusahaan PT Trans Retail Indonesia, berdiri sebagai bentuk evolusi dari operasional Carrefour di Indonesia sejak diakuisisi oleh Citicorp pada tahun 2010. Transmart berupaya mengadopsi sistem informasi manajemen untuk mendukung operasi bisnis mereka yang meliputi stok barang, penjualan, distribusi, hingga layanan pelanggan. Sistem ini sangat penting agar usaha retail Transmart dapat berjalan efisien dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan di gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, selama perjalanan implementasi dan pengoperasian SIM di Transmart, ditemukan berbagai masalah dan kegagalan yang cukup signifikan hingga saat ini. Sebelum masuk ke analisis faktor kegagalan, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah implementasi sistem informasi manajemen di Transmart. Sistem informasi manajemen yang diimplementasikan di Transmart mencakup berbagai aplikasi, seperti Profit untuk pengelolaan stok barang dan Profit untuk pembuatan laporan transaksi dan stok dalam bentuk Excel. Sistem ini diharapkan mampu menyediakan data yang akurat dan real-time, serta mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dan operasional lapangan. Pada tahap awal, sistem juga mengimplementasikan mekanisme login dan check-in online guna validasi data bagi pengguna sistem. Namun, penerapan ini menghadapi sejumlah hambatan teknis dan non-teknis sehingga integrasi dan konsistensi data menjadi masalah utama. Selanjutnya, analisis kegagalan sistem informasi manajemen Transmart. Yang pertama, kurangnya integrasi sistem. Sistem belum terintegrasi penuh antar aplikasi dan departemen, sehingga data tidak sinkron dan pelaporan menjadi tidak akurat, menyulitkan pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, sumber daya manusia dan pelatihan yang tidak memadai. Sumber daya manusia kurang terlatih dan belum sepenuhnya siap mengadopsi sistem baru, sehingga menimbulkan resistensi, kesalahan input, dan menurunkan produktivitas kerja di lapangan. Yang ketiga, hambatan teknis dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Terjadi gangguan teknis pada software serta hardware, dan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet di beberapa gerai masih kurang memadai sehingga membatasi kinerja sistem. 4. Kurangnya dukungan manajemen dan perencanaan yang kurang matang. Dukungan dari manajemen puncak kurang maksimal, dengan perencanaan dan monitoring yang belum matang serta komunikasi internal yang minim mengenai manfaat dan perubahan sistem. Kelima, ketidaksesuaian strategi bisnis dengan implementasi sistem. Perubahan strategi bisnis dari segmen menengah ke bawah ke segmen menengah ke atas tidak diikuti dengan penyesuaian sistem, mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi SIM dengan kebutuhan bisnis saat ini. Yang keenam, manajemen proyek sistem informasi yang kurang efektif. Pelaksanaan proyek, pengembangan dan pemeliharaan SIM berjalan tidak terstruktur dan tidak sesuai jadwal, sehingga menghasilkan produk yang tidak optimal. Keterlambatan dalam penyempurnaan fitur dan kurangnya pengujian menyeluruh berkontribusi pada munculnya bug dan error yang berulang. Komunikasi antar tim IT, manajemen, dan pengguna akhir juga kurang berjalan efektif, menyebabkan solusi sering terlambat atau tidak tepat sasaran. Berdasarkan analisis terhadap implementasi sistem informasi manajemen di Transmart, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem ini sangat dipengaruhi oleh integrasi teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan manajemen. Kendala utama meliputi ketidakmampuan sistem untuk terintegrasi secara menyeluruh, kurangnya pelatihan yang memadai, infrastruktur teknologi yang terbatas, dan manajemen proyek yang kurang efektif. Kesalahan dan hambatan tersebut menyebabkan rendahnya efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang tidak optimal. Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu adanya perbaikan sistem secara menyeluruh yang mencakup aspek teknis, sumber daya manusia, dan manajemen strategis. Since the